Halo semuanya, perkenalkan saya Elizabeth Helena Rumanto dari kelas 11 IPS. Kali ini akan membawakan materi mengenai hak kekayaan intelektual. Yang pertama, tentunya akan kita lihat terlebih dahulu mengenai hak kekayaan intelektual, pengertian berbagai macam hak kekayaan intelektual, serta pembajakan yang terjadi dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada pihak tertentu yang memberikan kreasi pikiran seperti penemuan karya sastra, karya seni, desain, serta simbol atau logo nama atau merek, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Haki dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu paten, merek dagang, rahasia dagang, serta hak cipta. Nah, sekarang yang pertama akan kita lihat terlebih dahulu adalah paten. Paten didefinisikan sebagai kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak tertentu atas penemuan yang memungkinkan pemegang paten tersebut melarang pihak lain untuk membuat, menjual, dan menggunakan penemuan tersebut. Suatu paten dapat diterima dan diakui jika paten tersebut memenuhi kriteria nilai kebaruan, yaitu artinya paten tersebut belum pernah diketahui dan ditemukan oleh orang lain sebelumnya, lalu memiliki langkah inventif, artinya dapat menghasilkan inovasi, harus melakukan langkah-langkah tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, kemudian harus memiliki kegunaan yang artinya objek paten tersebut dapat berguna bagi penggunanya. Nah, selain itu ada juga undang-undang yang mengatur tentang paten ini. Undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang paten terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 pada pasal 19 sampai dengan pasal 21. Sedangkan undang-undang yang mengatur akan larangan dan hukuman pidana bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap paten masih terdapat dalam undang-undang yang sama, yaitu pada nomor 13 tahun 2016 dengan pasal yang berbeda, yaitu pasal 160 sampai dengan 166. Selanjutnya kita akan membahas tentang merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang sejenis lainnya. Pengertian ini diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 2. Dilansir dari Hak Kekayaan Intelektual Indonesia atau HKI, hak merek merupakan bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa, atau mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui sebuah lisensi. Sama halnya dengan paten, merek dagang juga memiliki undang-undang yang mengatur tentang jangka waktu berlaku dan perpanjangan merek dagang yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sedangkan undang-undang yang mengatur tentang ketentuan pelanggaran dan tuntutan hukum terhadap pelaku pelanggaran merek dagang terdapat pada pasal 83 ayat 1 sampai 3, pasal 100 ayat 1 sampai 3 dan pasal 102. Yang ketiga adalah rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Pengertian ini diambil dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 pada pasal 1 ayat 1. Undang-undang yang mengatur dan memberikan batasan-batasan rahasia dagang dan perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam undang-undang yang sama, yaitu Nomor 30 Tahun 2000 pada pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Sedangkan undang-undang yang mengatur larangan dan ancaman hukuman bagi pelanggar rahasia dagang diatur dalam pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 17. Yang terakhir dari jenis-jenis haki adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta diberikan kepada pencipta untuk melindungi kepentingan atas hasil ciptaannya. Hak cipta dilindungi untuk mendorong setiap orang untuk meningkatkan inovasi di mana seorang pencipta diberikan hak eksklusif atas ciptaannya. Hak cipta sendiri kemudian terbagi atas dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi yang dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada masing-masing hak tersebut.
Undang-undang yang mengatur tentang jangka waktu dan keberadaan hak cipta terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 57 dan pada pasal 58. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap pelanggaran hak cipta. Yang akan kita bahas adalah tentang pembajakan yang merupakan tindakan menduplikasi tanpa izin barang atau produk yang memiliki hak cipta, kemudian menggunakannya secara pribadi atau menjualnya dengan harga yang lebih rendah di pasar gelap. Ketersediaan dan kemudahan akses pada teknologi membuat tindakan pembajakan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Selain merugikan para vendor sebagai pemegang hak cipta, pembajakan program komputer juga merugikan keuangan negara tempat pembajakan terjadi. Pembajakan juga merugikan perkembangan teknologi perangkat lunak. Akibat dari pembajakan ini adalah yang pertama, mengurangi jumlah uang untuk riset dan pengembangan program komputer. Yang kedua, mengurangi penyediaan produk penunjang teknis lokal. Yang ketiga, mengurangi kemampuan penyaluran program komputer yang sudah ditingkatkan mutunya. Dan yang terakhir, merugikan perekonomian setempat karena berkurangnya hasil penjualan penyaluran resmi, sehingga mengurangi penghasilan dan kesempatan kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat lunak dan hak kekayaan intelektual. Perangkat lunak merupakan salah satu produk yang mempunyai hak kekayaan intelektual. Uniknya, suatu perangkat lunak dapat mempunyai keempat jenis hak kekayaan intelektual tersebut. Yang pertama ada hak paten. Hak paten membutuhkan algoritma dengan kemampuan khusus dan keahlian yang spesifik agar dapat digunakan hak paten tersebut. Yang kedua, merek dagang. Merek dan logo diberikan secara unik dan kemudian didaftarkan agar dapat dilindungi oleh undang-undang. Yang ketiga, rahasia dagang. Memiliki kerahasiaan dagang yang dijaga oleh suatu organisasi atau seseorang dan tidak dapat dibocorkan kepada pihak lain secara cuma-cuma. Dan yang terakhir ada hak cipta. Pemilik hak cipta program memiliki hak ekonomi dan hak moral dalam bertanggung jawab atas programnya. Nah, pada bagian ini sebelumnya saya ingin meminta maaf karena saya lupa untuk menulis judulnya. Jadi judulnya itu berbagai jenis lisensi perangkat lunak. Yang pertama kita lihat adalah domain publik atau public domain. Perangkat lunak dengan lisensi domain publik merupakan lisensi yang memberikan kebebasan paling tinggi, di mana penggunanya dapat mendownload, menginstal, memodifikasi, dan mendistribusikannya tanpa harus mendapatkan izin dari pihak lain. Hanya saja, karena merupakan perangkat lunak yang disebut dengan public domain, pengguna yang melakukan modifikasi terhadap perangkat lunak jenis ini tidak dapat mengklaim hak cipta atas perubahan yang telah dilakukan. Yang kedua, ada GNU General Public License atau GPL, yang merupakan lisensi yang dibuat untuk memberikan kebebasan yang tidak terbatas kepada publik untuk menggunakan, mempelajari, serta memodifikasi secara pribadi suatu perangkat lunak, sehingga publik diberi kebebasan untuk memodifikasi ulang suatu perangkat lunak dengan lisensi GPL dengan mematuhi beberapa syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga ada permissive license, di mana lisensi ini memberikan pengguna izin untuk mengambil kode dan menggunakan sebagian dari perangkat lunak source kode tertutup atau perangkat lunak yang dirilis di bawah lisensi perangkat lunak berpemilik. Yang keempat ada copyleft, yang juga dikenal sebagai lisensi timbal balik atau lisensi terbatas, yang memungkinkan pengguna memodifikasi kode berlisensi dan mendistribusikan karya baru berdasarkan kode sebelumnya, selama pengguna mendistribusikan karya baru atau adaptasi di bawah lisensi perangkat lunak yang sama. Dan yang kelima, yang terakhir ada proprietary. Ciri khas dari lisensi perangkat lunak proprietary adalah produsen perangkat lunak memberikan hak penggunaan pada satu atau lebih pengguna dalam suatu perjanjian lisensi pengguna akhir. Dengan perjanjian ini, pembeli diberikan hak untuk menginstal dan menggunakan perangkat lunak tersebut. Nah, kita sudah sampai di bagian terakhir dari subbab A, yaitu mengidentifikasi lisensi perangkat lunak. Untuk program Microsoft Word, identifikasi lisensinya dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pada menu file, klik perintah account. Yang kedua, pada jendela yang ditampilkan, klik tombol About Word, lalu kotak dialog About Word akan ditampilkan. Yang ketiga, klik link View the Microsoft Software License Terms, lalu kotak dialog Microsoft Software License Terms akan ditampilkan. Yang terakhir, klik tombol OK untuk menutup kotak dialog. Nah, kalau teman-teman sekalian ingin menampilkan lisensi yang digunakan pada Windows yang digunakan di komputer kalian, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu dari tombol Start, klik perintah berikut di kotak pencarian, yaitu slmgr
VBS spasi DLF. Lalu yang kedua, jalankan perintah tersebut dengan cara menekan tombol enter di Word. Dan yang ketiga, klik tombol OK. Oke, wah tidak terasa sudah sampai di subbab kedua aja nih. Nah, di subbab kedua ini kita akan melihat tentang aspek ekonomi dan bisnis dari hak kekayaan intelektual sendiri. Seperti apa ya? Ayo kita lihat. Oke, bagian A dari subbab kedua ini adalah aspek ekonomi haki. Ekonomi dari suatu investasi tidak hanya menjadi milik investornya, tetapi juga dapat memberikan keuntungan pada pihak lain. Mengingat aspek ekonomi dari hak kekayaan intelektual, maka tidak heran jika pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi haki tersebut. Dengan demikian, setiap orang yang bekerja keras untuk mendapatkan paten, merek dagang, rahasia dagang, serta hak cipta dapat menikmati keuntungan ekonomi dari hasil kerja keras mereka. Perlindungan terhadap haki akan memicu setiap orang untuk bekerja keras menghasilkan karya yang dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi dirinya. Perlindungan hak kekayaan intelektual telah terbukti dapat mendorong berbagai negara untuk maju dan menghasilkan model-model mesin baru yang dapat meningkatkan produktivitas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual dapat mendorong kreativitas inovasi dan kemajuan teknologi yang akan berdampak pada kemajuan ekonomi. Oke, pada bagian B, kita akan melihat tentang nilai ekonomi dan bisnis perangkat lunak. Perkembangan teknologi informasi yang pesat serta pasar perangkat lunak yang besar dan terus berkembang, tidak heran jika banyak perusahaan yang bergerak di bidang informasi memiliki kinerja kerja yang baik. Kinerja yang baik ditunjukkan oleh berbagai perusahaan di bidang teknologi informasi yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang pesat. Berbagai pelayanan teknologi informasi semakin luas digunakan. Selain itu, jumlah perangkat lunak yang dihasilkan dan digunakan secara luas terus bertambah. Ada berbagai perangkat lunak yang memberikan nilai ekonomi paling besar dalam dunia TI, yaitu yang pertama ada akuntansi, yaitu perangkat lunak akuntansi akan menjadi bagian dari berbagai analisis keuangan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, aplikasi mobile, semakin berkembangnya penggunaan smartphone yang tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi, namun juga sebagai alat hiburan. Yang ketiga ada game, peranan teknologi sebagai media hiburan akan tetap ada dan berkembang. Yang ketiga, e-healthcare untuk solusi dan layanan kesehatan secara online. Dan yang terakhir, digital commerce yang digunakan oleh organisasi untuk menjual dan mengirimkan produk secara online. Kita masuk pada bagian akhir dari subbab B ini, yaitu melindungi hak kekayaan intelektual bangsa. Mengingat potensi ekonomi yang dimiliki oleh warisan budaya bangsa, sudah selayaknya hak kekayaan intelektual atas warisan budaya tersebut dilindungi. Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual dari warisan budaya dalam pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ekspresi budaya dalam bentuk lagu, tarian, nyanyian rakyat, cerita rakyat, dan sebagiannya dimiliki oleh negara dan tidak dapat diklaim oleh perorangan. Menjaga hak dan kekayaan intelektual atas warisan budaya bangsa mutlak diperlukan, karena jika tidak, akan dapat menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia. Di era media sosial saat ini, ketika industri wisata berkembang dengan pesat, warisan budaya merupakan salah satu daya tarik yang penting untuk mengembangkan industri wisata nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah serta segenap bangsa harus berusaha untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya yang ada. Seperti yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa negara wajib melindungi hak kekayaan intelektual dari warisan budaya bangsa. Wah, tidak terasa materi tentang hak kekayaan intelektual dari pembelajaran TIK ini sudah selesai saya bawakan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Sekiranya informasi apapun yang saya sampaikan di video ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat.